Pemirsa Sindo Siang, kita awali dengan informasi penyegelan pabrik smelter PT Genesis Regeneration Smelting di Jawilan, Kabupaten Serang, Banten terjadi ricuh. Sejumlah wartawan dan humas kementerian pun menjadi korban pengeroyokan lantaran tidak terima perusahaan disegel kementerian. Di dalam pabrik, oknum anggota BRIMOB awalnya sempat ditegur pejabat Kementerian Lingkungan Hidup karena mencoba menghalangi tugas wartawan. Namun setelah beres penyegelan, ormas dan oknum anggota tersebut mengeroyok wartawan dan pegawainya. Pabrik smelter sebelumnya sudah pernah disegel pada bulan Februari lalu, namun tetap beroperasi kembali. Pabrik ini juga diketahui mengimpor timbal, namun proses pengolahannya tidak sesuai aturan, bahkan diduga mencemari lingkungan. Dari Serang, Banten, Maya Sapriandi, iNews melaporkan. Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan Kamis malam dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Sebelum ditemukan tewas di Bekasi, Kepala Cabang Bank ini diculik dari parkiran pusat perbelanjaan di kawasan Jakarta Timur. Usai ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di persawahan di Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah yang menjadi korban pembunuhan, dimakamkan Kamis malam. Ilham dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Suasana haru disertai isak tangis mewarnai pemakaman pria berusia 37 tahun ini. Di mata keluarga, korban dikenal baik. Istri korban meminta polisi menuntaskan kematian suaminya, mulai dari pelaku yang dihukum setimpal, serta motif pelaku yang membunuh suaminya yang diawali penculikan. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawa. Kepala Cabang Bank Pemerintah ditemukan tewas mengenaskan di area persawahan di kawasan Bekasi. Saat ditemukan korban dalam kondisi mengenaskan. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di lokasi kejadian. Saat ditemukan oleh warga dan saat kami datangin TKP, kondisi korban itu saat itu dilakban bagian matanya dan diikat di kakinya. Sebelumnya CCTV merekam detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pelaku penculikan hingga pembunuhan Kepala Cabang Bank BRI berinisial MIP yang jasadnya ditemukan di kawasan Cikarang, Jawa Barat berhasil ditangkap oleh tim Resmo Polda Metro Jaya. Inilah wajah para pelaku yang berhasil ditangkap dan langsung ditahan di Polda Metro Jaya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya aksi keempatnya saat melakukan penculikan korban sempat rekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur menggunakan 1 unit mobil berwarna putih. Pemirsa, kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan semakin penuh tanda tanya. Fakta-fakta baru terungkap oleh keluarga ADP menambah kejanggalan yang belum terjawab hingga kini. Dan secara eksklusif, kakak ipar almarhum Meta Ayu Teresa Kova mengungkapkan kepada jurnalis senior Lukman Hanafi. Ditemukan meninggal, sempat nggak si istri ngecek lagi HP-nya, barangkali berubah jadi masuk pesannya atau makan malah menghubungi nomornya. Ada sempat situ nggak? Ada, dia jadi sempat heran juga Mas ya. Jadi sekitar jam 10 itu dia melihat loh kok sudah sekitar jam 10 ya, itu sudah centang 2 gitu. Oke, Nah, jam 10 pagi ya. Jam kan pagi ditemukan meninggal. Ya, Oke. itu. Jadi jam 10 itu kok sudah centang 2. Nah, Pita pikir itu oh mungkin handphonenya itu sudah dibuka oleh polisi begitu. Oke.
hanya berpikiran sederhana itu saja. Oke. Nah, ternyata sampai sekarang buktinya malah belum ya? Malah nggak ada, ya. Nah, selain HP, ada nggak kan biasanya zaman sekarang itu ada medsos dan sebagainya. Ada juga nggak yang tanda-tanda aneh medsosnya mungkin ini sudah orangnya meninggal tapi medsosnya kok aktif gitu? Oh ya ada Mas, Ada itu juga? Instagram gitu. Instagram. Jadi itu masih baru sekali ya Mas, sekitar 2-3 hari yang lalu gitu. Itu adik saya itu ngecek ngelihat ngelihat Instagramnya suaminya itu di DM-nya gitu. Oke. Dia kaget loh, kok DM-nya aktif? Karena kan itu ada tandanya hijau itu Iya. ya Mas ya gitu kan. Terus Mbak ini kok aktif gitu kan? Padahal dia kan tahu nih passwordnya suaminya ya. Jadi semua sosmed kemudian yang intinya yang terkait dengan gadget itu dia pasti tahu. Oke. Nah dia nggak bisa masuk karena di situ tulisannya sudah memorize karena sudah almarhum gitu. Jadi dia nggak bisa masuk ke akun suaminya gitu. Tapi loh kok ini aktif gitu. Nah kemudian saya sendiri ngecek ke Instagramnya Daru. Di situ tulisannya aktif 7 menit yang lalu. Oke. Itu sempat saya screenshot. Itu kapan? 3 hari yang lalu ya? 3 hari dari sekarang? Iya dari sekarang gitu. Berarti sudah setelah 1 bulan meninggal berarti ya? Iya gitu Mas. Itu yang bikin ini siapa yang gitu? Siapa yang yang pegang akunnya ini gitu Mas. Oke. Mbak dengan rangkaian tadi lampu kamar mandi yang bisa nyala tapi saat itu mati, terus menghubungi polisi tidak direspon, terus ya banyak hal-hal yang nih HP-nya yang orangnya sudah mati tapi orangnya sudah meninggal tapi ternyata tiba-tiba pesan yang sebelumnya centang 1 menjadi centang 2. Terus polisi sudah rilis menyatakan adalah meninggal, tidak ada unsur pidana, tidak ada keterlibatan. Mbak percaya nggak? Enggak sama sekali. Informasi lainnya pemirsa, rumah keluarga Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi karena kedua orang tuanya menjalani perawatan medis. Menurut kerabat, Raya kerap bermain di lantai tanah di kolong rumah panggung milik orang tuanya sejak berusia 2 tahun. Nggak tahu udah berapa tahun ya ada di dalam perut ini. Bahkan dari CT scan aja tuh udah kotak setelur cacing. Rumah panggung berukuran 4x2 di Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi yang menjadi tempat tinggal Raya, bocah 4 tahun yang meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing, kini sepi. Orang tua Raya, Udin dan Endah, kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Jiwa di Cimahi, Bandung. Menurut kerabat, di lantai tanah atau di kolong rumah panggung inilah Raya biasa bermain bersama anak-anak seumurannya. Kerabat juga mengungkap, meski sering diobati ke posyandu setempat, Raya tidak diketahui cacingan, hanya gangguan paru-paru yang dideritanya sejak usia 2 tahun. Keadaannya keadaan nggak seperti anak pada umumnya. Emang ada kelainan dari bayi, jalannya juga baru ya. Emang suka di tanah, di rumah juga emang kesehariannya di tanah kan itu kata orang tua anteng gitu. Emang suka cerik gitu. Hoyongna ameng gitu, kadang ke atas main. Kadang emang suka main di tanah, main kolong. Raya meninggal dunia usai 8 hari dirawat intensif di RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi. Di dalam tubuh mungilnya terdapat ratusan cacing gelang yang menggerogoti organ tubuhnya. Bahkan saat diperiksa di rumah sakit, hidung bocah tersebut keluar cacing yang masih hidup. Petugas medis menemukan setidaknya 1 kilogram cacing yang dikeluarkan dari tubuh bocah malang itu. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Raya terserang askariasis atau infeksi yang disebabkan oleh cacing. Nah, ternyata ditemukan juga lah cacing yang keluar dari hidungnya, dari saluran nafasnya. Nah, ketika ada cacing ini juga kita jadi berpikir yang lain, bahwa jadi bisa jadi ini nggak sadarnya salah satu faktor yang lain karena infeksi cacingnya tadi. Pihak keluarga sudah memakamkan Raya di tempat pemakaman umum yang tidak jauh dari rumahnya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.